Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darajatun Nasihin dari Prodi Matematika FKIP Unma Banten. Karena saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Guru adalah sosok figur yang digugu dan ditiru. Begitulah falsafah yang sering kita dengar selama ini. Program kelas tidak akan berarti apabila tidak dijadikan sebuah kegiatan. Maka dari itu, guru memiliki peran penting karena guru sebagai pemimpin pendidikan dalam suatu kelas terhadap siswa-siswanya. Guru tidak hanya mengajar di depan kelas, tetapi guru juga adalah seorang anggota masyarakat yang harus memiliki jiwa bebas dan kreatif. Karena gurulah yang akan membantu siswanya merealisasikan cita-citanya. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan beberapa keterampilan-keterampilan dasar mengajar seorang guru ketika guru mengajar di dalam kelas. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama, keterampilan dasar bertanya. Bertanya merupakan bahasa verbal untuk meminta respon siswa, baik itu berupa pengetahuan, pendapat, atau mengembalikan konsentrasi siswa yang telah terdeksu karena beberapa gangguan-gangguan ketika proses pembelajaran berlangsung. Bertanya merupakan peranan penting karena dengan bertanya akan memberikan stimulus yang efektif, mendorong kemampuan berpikir siswa. Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya guru memberikan sikap yang baik ketika guru memberikan pertanyaan dan menerima jawaban siswa. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh guru ketika guru mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban siswa. Yaitu kegiatan seperti mengulang pertanyaan sendiri, menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa, dan memberikan pertanyaan dengan jawaban serentak, serta memberikan pertanyaan ganda. Tujuan dari keterampilan dasar bertanya tidak lain adalah untuk menimbulkan rasa ingin tahu siswa, merangsang fungsi berpikir siswa, mengembangkan keterampilan berpikir siswa, memfokuskan perhatian siswa, dan mendiagnosis kesulitan belajar siswa, serta mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dan siswanya. Oke, keterampilan dasar yang kedua adalah keterampilan dasar memberikan penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan modifikasi antara tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswanya yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siswa untuk mendorong atau memberikan koreksian atas perbuatannya. Penguatan juga merupakan respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Teknik pemberian penguatan dalam kegiatan belajar mengajar bersifat verbal dapat dilakukan dengan cara memberikan pujian, memberikan penghargaan, atau memberikan kesepakatan. Dan pemberian penguatan secara nonverbal dapat dilakukan dengan cara mimik wajah, gestur, atau dengan cara mendekati, atau dengan cara sentuhan, atau bisa juga dengan cara penguatan kegiatan yang menyenangkan. Manfaat penguatan bagi siswa adalah untuk meningkatkan perhatian fokus siswa ketika siswa belajar di dalam kelas dan memelihara perilaku yang baik serta menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Untuk selanjutnya adalah keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai perubahan dalam proses interaksi belajar mengajar. Dalam konteks ini, variasi merujuk kepada perbuatan dan tingkah laku seorang guru baik disengaja maupun secara spontan dilakukan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Tujuan utama dari variasi adalah dalam kegiatan pembelajaran untuk mengurangi rasa boring yang membuat siswa tidak lagi fokus dalam pembelajaran. Biasanya jika guru melakukan sistem pembelajarannya itu dengan cara monoton, maka akan mengakibatkan siswa itu bosan di dalam kelas dan mengantuk. Maka dari itu keterampilan dasar variasi ini sangat diperlukan ketika guru mengajar di dalam kelas. Adapun beberapa variasi yang dapat guru lakukan diantaranya adalah variasi suara. Variasi suara ini diperlukan ketika guru menjelaskan, ketika guru bertanya kepada siswa, ketika guru menjawab pertanyaan siswa, ketika guru juga menegur siswa.
Dan selanjutnya adalah pemusatan perhatian. Bagaimana caranya guru itu dapat mengatur perhatian siswa. Jadi ketika ada siswa yang sedang tidak fokus, bagaimana caranya guru itu dapat memfokuskan kembali siswa tersebut. Bisa dengan cara bertanya ataupun bisa dengan cara memberikan soal. Dan selanjutnya adalah gestur dan mimik wajah. Jadi ketika guru menjelaskan itu, gestur tubuh guru itu akan mempengaruhi dalam proses penjelasan dan juga mimik wajah. Selanjutnya adalah pandangan dan gerak. Pandangan guru juga ketika menjelaskan akan sangat berpengaruh. Jadi ketika guru menjelaskan itu tidak hanya memandang siswa yang ada di depan, tetapi juga harus seluruhnya. Dan yang selanjutnya itu pergantian posisi guru. Ketika guru menjelaskan tidak hanya di bangku guru, tetapi guru juga bisa menggunakan variasi seperti berjalan-jalan mengelilingi siswanya agar siswanya itu tetap fokus dan tetap belajar dengan baik, dan menggunakan variasi seperti media belajar dengan menggunakan audio visual atau audio visual. Mungkin tidak harus sering, tetapi 1 bulan sekali mungkin guru harus mengadakan pembelajaran dengan menggunakan media belajar. Selanjutnya adalah keterampilan dasar menjelaskan. Menjelaskan adalah memberikan informasi atau menyajikan informasi secara lisan. Dalam keterampilan menjelaskan, menyajikan informasi itu harus secara terstruktur atau sistematika dan mudah dipahami oleh siswa. Alangkah baiknya ketika guru hendak mengajar di dalam kelas, guru itu mempersiapkan terlebih dahulu materi apa yang akan dijelaskan di dalam. Dan selain itu, guru juga sebaiknya mengaitkan dengan isu-isu terhangat saat ini, misalkan dengan yang ada di sekitar. Ketika menjelaskan sebuah pembahasan di dalam kelas itu bisa dikaitkan dengan hal-hal sekitar. Tujuan dari keterampilan dasar menjelaskan tidak lain adalah membantu siswa memahami konsep, membantu daya nalar siswa, terlibat dalam berpikir, kemudian mendapatkan respon yang baik ketika belajar di dalam kelas. Keterampilan dasar selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pembelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajari. Dan usaha tersebut diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kegiatan pembelajaran berlangsung. Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan melalui beberapa usaha, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Kalimat-kalimat awal yang diucapkan oleh guru merupakan penentu dari keberhasilan jalannya seluruh kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah keterampilan dalam menutup pembelajaran. Menutup pelajaran atau closing ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses kegiatan belajar mengajar. Jangan diakhiri pelajaran dengan tiba-tiba. Penutup harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar sesuai. Guru perlu merencanakan closing yang baik dan tidak tergesa-gesa. Jangan lupa sertakan pula doa. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam menutup pelajaran yaitu adalah merangkum pelajaran. Sebagai penutup, hendaknya guru memberikan ringkasan dari materi pelajaran yang sudah disampaikan. Ringkasan pelajaran ini bukan berupa diskusi lagi, tetapi ringkasan pelajaran ini adalah rangkuman yang guru siapkan untuk mengakhiri pembelajaran. Menyampaikan rencana pelajaran berikutnya. Terus waktu menutup pelajaran merupakan saat yang tepat untuk menyampaikan atau memberikan kilasan pelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Diharapkan kepada guru membuatlah kesan yang baik ketika menutup pembelajaran agar siswa itu sampai ke rumah itu tetap memiliki kesan
sehingga siswa itu memikirkan kembali pelajaran apa yang selanjutnya akan dipelajari. Dan dasar mengajar poin ke-6 adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam diskusi kelompok, siswa dalam tiap kelompok kecil dapat bertukar informasi dan pengalaman, melakukan pengambilan keputusan secara bersama, serta belajar melakukan pemecahan masalah bersama. Diskusi kelompok juga merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi siswa, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa yang baik dan benar. Dan untuk poin yang ke-6 adalah keterampilan mengelola kelas. Suasana belajar mengajar yang baik sangat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru harus mampu menjadi manajer yang baik dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini berarti bahwa guru harus terampil menciptakan suasana belajar yang kondusif serta mampu menjaga dan mengembalikan kondisi yang mungkin terjadi selama proses kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa dapat fokus pada kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi, kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan keterampilan yang bersifat refresif, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan, dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Dan untuk poin yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Jumlah siswa dalam bentuk pengajaran seperti ini berkisar 3 sampai dengan 8 orang untuk setiap kelompok kecil dan 1 orang untuk perseorangan. Terbatasnya jumlah siswa dalam pengajaran bentuk ini memungkinkan guru memberikan perhatian secara optimal terhadap setiap siswa. Hubungan antara guru dan siswa pun menjadi lebih akrab, demikian pula hubungan antara siswa dengan siswa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa format mengajar seperti ini ditandai oleh adanya hubungan interpersonal yang lebih akrab dan sehat antara guru dengan siswanya. Adanya kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan, minat, cara, dan kecepatannya. Adanya bantuan dari guru, adanya keterlibatan siswa dalam merancang kegiatan pembelajaran, serta adanya kesempatan bagi guru untuk memainkan berbagai peran dalam kegiatan pembelajaran. Setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan sesuai dengan tujuan, topik, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip keterampilan ini adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing, dan memudahkan belajar. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar, mengajar keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari 8 keterampilan dasar yang telah diuraikan tadi, yang paling penting bagi seorang guru adalah bagaimana guru menerapkan keterampilan tersebut sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Adalah sebuah kebanggaan dan kepuasan bagi seorang guru bila siswa didiknya mampu memahami konsep yang disampaikan dan mampu menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, perlu diingat bahwa seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan mentransfer juga akhlak yang baik. Maka setiap guru wajib kiranya menyisipkan peran moral dalam setiap event tatap muka dengan siswa didiknya selama proses pembelajaran berlangsung. Oke,
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila penjelasannya itu kurang baik dan tidak dimengerti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.